Oke, kita sekarang lagi menghadapi pandemi. Semua orang tahu kita sekarang menghadapi pandemi dan ini bukan hal yang biasa-biasa ya sister ya. Mungkin waktu pertama kali tahun lalu saya masih ingat ada yang bilang ya paling bulan Mei udah oke lah ya, udah bisa buka lagi udah segala macam. Tapi fakta menyatakan bukan semakin lebih baik, tapi yang pasti sekarang makin banyak kita dengar di sana sini. Intinya memang kita sedang menghadapi persoalan yang serius, oke? Dan memang ini bukan hanya sekedar virus, tapi ini juga berbicara tentang peperangan. Karena memang di akhir zaman ini kita akan menghadapi banyak peperangan, sister. Makanya kalau engkau dan saya di tempat ini hanya menjadi Kristen biasa-biasa, menjadi wanita biasa-biasa, kita tidak akan bisa bertahan menghadapi peperangan yang akan semakin intens ya. Nah, mana buktinya? Ya, mana buktinya bahwa ternyata nggak cukup peperangan yang kita hadapi bukan lawan M16, bukan pakai rudal ya, tapi kita harus menghadapi peperangan ini dengan cara yang Tuhan ajarkan ya. Nah, coba kita lihat ya, ini Paulus yang berkata bahwa memang ternyata di akhir zaman kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang mungkin menurut kita kurang menyenangkan, bahkan kita diperhadapkan dengan kancah peperangan. Kita buka Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 15 ya. Kita buka, dikatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya ulang sekali lagi. Dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Why? Ya jawabannya ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Nah ini dikatakan oleh seorang Paulus. Paulus ini adalah rasul yang luar biasa. Dia katakan apa? Bahwa mari kita kenakan perlengkapan senjata Allah. Kalau nggak ada peperangan, ngapain juga mesti kenakan perlengkapan senjata Allah, betul? Nah solusinya apa Bu Indri? Dikatakan ayat 13, sebab itu ambillah seluruh persenjataan senjata Allah supaya kalah. Ini bukan berbicara tentang gencatan senjata. Kalau gencatan senjata artinya kita letakkan senjata, artinya berdamai. Tapi ini disuruh Paulus ambil perlengkapan itu semuanya karena kita memang sedang menghadapi peperangan. Nah, bagaimana caranya? Tuhan berikan satu pesan pada hari ini kepada kita. Ayat 14. Jadi, berdirilah tegap, berikan pinggang kebenaran dan berbajukan zirah keadilan. Kita akan pada hari ini ya dikatakan berdirilah tegap. Nah, sister semuanya ya, kalau kita berkata berdirilah tegap ya, ini melambangkan sikap berdiri seorang militer, betul ya? Nggak ada. Pernah nggak kita lihat militer ya kalau lagi mereka lagi bersiap-siap, lagi ada barisan ya, atau misalnya kabar apa tuh namanya bisa sekarang lagi penarikan bendera atau apa, kita sekarang hanya memble bagaimana kau bisa menang. Jadi mau nggak mau kita harus menjadi seorang tentara ya. Nah, prajurit Allah. Dan memang Tuhan mau kita seperti itu. Waktu Tuhan menjadikan kita, identitas kita bukan identitas biasa-biasa, sister. Mungkin kau bilang, Bu, ini salah kaprah, ini kan perempuan. Bagaimana perempuan jadi prajurit? Sister, saya nggak ngomong prajurit secara fisik di sini. Tapi prajurit secara keseluruhan. Ya, santai-santai lagi. Jangan hanya tinggal di comfort zone. Karena ini jelas peperangan. Makanya Paulus mengatakan, ambil semuanya perlengkapan senjata Allah. Memang kita lagi berperang. Mana buktinya bahwa identitas kita bukan ada Kristen biasa-biasa? 1 Raja-Raja 9 ayat 22. Yuk kita buka. Ya siapa kita? Identitas kita siapa di mata Tuhan? Tapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak. Ya 1 Raja-Raja 9 ayat 22. Tetapi orang Israel tidak ada, dikatakan tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo. Melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Luar biasa. Kita itu punya privilege yang luar biasa, sister. Mau engkau laki, mau engkau perempuan, mau kita tua, mau kita muda, Tuhan punya berikan identitas sama kita, nggak main-main. Seorang tentara, seorang prajurit, seorang panglima, dan pasukan tentara atas pasukan berkuda. Ini tidak main-main. Ini privilege yang luar biasa. Inilah identitas kita yang sebenarnya. Tapi tragisnya, banyak kita sebagai anak Tuhan, kita salah identity. Kita tidak memegang identitas kita dengan benar. Kita tidak bertahan di sana. Makanya nggak heran kita menjadi pecundang. Hanya ada 2 golongan wanita Kristen. Golongan prajurit atau golongan pecundang. Golongan yang mana kita? Mana buktinya banyak orang Kristen golongan pecundang?
pecundang ya. Kita lihat, kita ingat tentang kisah kolam di Bethesda. Ada 38 tahun lamanya orang ini lumpuh, betul sister? Ya, padahal kalau kita lihat pada saat itu dikatakan banyak orang mengalami mujizat ya. Kalau dikatakan di Bethesda itu setiap airnya digoncangkan, setiap malaikat turun, siapa yang pertama masuk dia akan sembuh. Artinya ini orang yang harusnya mengalami perkara besar, tapi fakta mengatakan 38 tahun dia lumpuh. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 7. Maka tadi saya katakan hanya ada dua golongan orang Kristen. Dua golongan wanita, golongan prajurit atau golongan pecundang. Ini peperangan, sister. Kalau engkau berkata engkau memenang menghadapi pandemi, menghadapi peperangan di akhir zaman 5 ayat 7, bukan 1 Yohanes ya. Oh ya betul, ini Yohanes ya betul. Dikatakan begini, jawab orang sakit itu kepadanya. Perhatikan ya, ini orang pecundang. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kejati, sister. Ini bukan prajurit yang berdiri tegak menghadapi masalahnya. Tapi ini adalah pribadi yang playing victim. Yang selalu merasa diri mengasihani diri sendiri. Merasa orang gak adil, orang gak peduli, orang gak care tentang aku. Menyalahkan orang kanan, kiri, depan, belakang. Itu bukan prajurit yang sejati. Itu pecundang kelas berat. Dan ini ternyata ada di Israel. Ternyata ini banyak melambangkan banyak orang-orang Kristen seperti ini. Nah, ciri khas daripada pecundang, pesimis, apatis, hidup bergantung orang lain. Dan itu bukan identitas kita. Makanya ingat baik-baik. Identitas kita, sister. Sama-sama katakan yuk. Saya prajurit Tuhan. Ayo. 1, 2, 3. Buka semuanya dia punya ininya. Saya prajurit Tuhan. Saya prajurit Tuhan. Kalau prajurit Tuhan ngomongnya memble itu nggak jadi prajurit. Ya. Kalau prajurit itu saya prajurit Tuhan. Seperti itu. Ayo. 1, 2, 3. Saya prajurit Tuhan. Yes. Sister, ingat, ini kita menghadapi peperangan. Pandemi ini salah satu peperangan di akhir zaman. Makanya dikatakan yang kita lawan itu bukan hanya sekedar Filistin, Amalek, tapi roh-roh, penguasa-penguasa di udara. Makanya kalau engkau dan saya hanya menjadi wanita biasa-biasa, nggak akan bisa bertahan. Harus jadi prajurit Tuhan ya. Nah ini perkataan daripada seorang prajurit itu adalah fighter. Ya, dia pejuang ya. Masalah boleh ada tapi dia pejuang. Itu prajurit Tuhan. Coba buka 1 Samuel 17 ayat 26. Ini adalah seorang perkataan daripada seorang mantan daripada gembala 2-3 kambing. Dia hanya gembala 2-3 kambing, tapi dia adalah seorang prajurit di mata Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 26. Perhatikan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan semua dari orang Israel? Siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Yes, ini prajurit sejati. Padahal waktu itu Daud masih kecil loh. Daud masih imut-imut, Daud masih gembala ya. Jadi bukan masalah status kita, bukan masalah baju kita, bukan masalah jabatan kita. Ternyata seorang gembala kecil pun tapi dia punya sifat prajurit yang sejati. Dia katakan siapa itu si Goliat ya. Mau main-main dia dengan barisan tentara Allah. Makanya engkau di tempat ini harus tahu dulu identitasnya siapa. Kalau engkau dan saya tidak tahu identitas kita siapa, makanya kita gampang jebol, kita gampang pesimis, kita gampang menyerah, kita gampang putus asa. Di akhir zaman ini dibutuhkan mental prajurit. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Ada 5 ciri khas daripada prajurit. Kita akan belajar satu-satu ya. 5. Yang pertama kita buka Matius 8 ayat 9 ya. Jadi suka tidak suka sister, engkau dan saya harus putuskan hari ini. Kalau kita mau menang menghadapi apapun termasuk pandemi, termasuk efek daripada pandemi, efek daripada COVID, entah kesehatan, rumah tangga, atau anak, atau suami, atau istri, atau bisnis, atau pabrik, atau apapun, hanya satu, waktu kita menjadi prajurit. Ya, kita ambil perlengkapan senjata Allah, kita siap untuk berperang. Matius 8 ayat 9, ini yang pertama. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan, maka ia mengerjakan. Ya, ini yang berkata adalah siapa? Ini adalah perwira di Kapernaum. Ya, dia waktu bertemu dengan Yesus, anak buahnya sakit. Dan dia berkata, aku ini seorang bawahan. Dan di bawahku ada prajurit. Kalau aku bilang sama prajurit, pergi, pergi. Kalau aku suruh datang, datang. Ya. Nah ini bicara tentang apa? Nada yang sangat yakin. Yang berkata ini seorang panglima terkenal ya di Alkitab ya. Namanya, dikatakan dia di sini apa? Dia ini dikatakan tidak asbun ya. Dia berkata bahwa seorang prajurit pasti tidak akan berbantah-bantah. Nah ini karakter daripada prajurit. Prajurit bukan hanya karena engkau mungkin pakai topi tentara atau mungkin engkau pakai baju tentara loreng-loreng, bukan. Tapi bicara tentang kepatuhan. Kalau kita nggak patuh, kalau kita masih suka berbantah-bantah, masih suka roh ngeles, masih suka menunda, masih suka berontak, ya itu bukan seorang prajurit. Prajurit dikatakan maju, dia harus maju. Mundur, dia harus mundur. Bagaimana dengan kita selama ini? Waktu kita meresponi firman Tuhan, masih banyak ngeles?
Masih banyak ya Tuhan ya, tapi ya kayaknya belum lah ya Tuhan ya, jangan dulu. Waktu engkau dan saya masih banyak ngeles, dulu saya adalah ratu ngeles, saya orang yang suka ngeles luar biasa, makanya hidup saya amburadul ya. Tapi waktu aku mengambil putusan, Tuhan aku mau berubah, aku mau jadi prajuritmu Tuhan, harus siap berkata, tidak berbantah-bantah lagi. Nah seorang istri ya, ini yang paling simpel banget lah ya, soal bantah-bantah. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah pada suami dalam segala hal seperti kepada Tuhan. Sister, brother. Ini enggak masuk dalam itu. Tapi ini saya hanya cuma tadi ingatkan saja ya, tentang dikatakan apa seringkali kita masih berbantah-bantah ya. Jadi seringkali kita berkata, aku mau menang Tuhan, tapi kita masih punya pola hidup suka berbantah-bantah, masih suka ngeles, masih suka berontak. Itu nggak akan bisa. Seorang prajurit yang sejati disuruh maju-maju, disuruh perang-perang, disuruh tidur-tidur, disuruh sit up ya. Itulah prajurit yang sejati. Nah kita ingat seorang Nuh ya. Mungkin kita bilang, Bu Indri, mana contohnya prajurit sejati di Alkitab? Coba kita ingat Nuh. Loh, Nuh itu bukan prajurit Bu Indri, kita akan lihat. Memang dia bukan prajurit, tapi mental prajurit. Mana buktinya? Kita buka Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 15 ya. Supaya di tempat ini ayo kita lihat. Kalau engkau dan saya mau menang melawan peperangan, suka tidak suka, kita harus jadi prajurit Tuhan yang betul-betul militan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Dikatakan begini, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup seluruh makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini kata Tuhan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sister, ini bukan bahtera kecil loh, ini bahtera besar. Dan saya percaya membangun bahtera seperti ini nggak mungkin hitungan 1 hari 2 hari, mungkin dia bisa puluhan tahun, bahkan setahu saya yang saya baca pernah itu sampai ratusan tahun loh. Intinya ini bukan masalah yang gampang, betul. Sementara Nuh nggak tahu itu bahtera untuk apa, mau ngapain juga bikin bahtera besar dan disuruh dibuat bahtera di atas gunung, nggak masuk akal. Nah pertanyaan, apakah Nuh berdebat? Apakah Nuh menolak? Lihat ayat ke-22, dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah padanya. Demikianlah dilakukannya. Jangan coba-coba modifikasi firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan bangun bahtera, artinya kita harus siap membangun. Masalah lamanya, masalah gimana caranya, itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah patuh kepada perintah Tuhan. Nah saya mau tanya, siapa Nuh? Apakah Nuh seorang tentara? Coba kita lihat siapa Nuh. Who is Nuh? Kejadian 9 ayat 20. Supaya di tempat ini ubah pola pikir kita dengan mengatakan tentara berarti harus orang sekolah militer. No, setiap kita harus menjadi tentara yang militan di hadapan Tuhan. Kejadian 9 ayat 20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Sister, Nuh ini a farmer. Nuh ini bukan soldier, Nuh ini bukan prajurit. Ini ayat firman Tuhan dengan jelas mengatakan Nuh adalah seorang petani, tapi dia punya sikap seorang prajurit yang tidak berbantah-bantah. Makanya kita lihat seluruh keluarganya diselamatkan. Menghadapi air bah pada saat ini, menghadapi peperangan, menghadapi masalah, menghadapi pandemi. Waktu kita berbantah-bantah, kita bisa kehilangan segala-galanya. Tapi waktu kita patuh sebagai seorang prajurit, kita bisa diselamatkan. Ini jelas seorang Nuh, ya, dia sangat patuh, ya. Kalau dipikir-pikir, bisa nggak dia ngelak? Bisa nggak dia bilang, aduh Tuhan bukan kerjaan saya dong bikin bahtera. Itu kan kerjaan harusnya kan tukang yang bikin kapal. Saya kan bukan insinyur Tuhan. Saya kan petani. Apa hubungannya sekarang petani anggur dengan bikin bahtera? Dia nggak ngeles. Dia nggak ada argumentasi. Dia nggak berdebat. Dia lakukan. Itu prajurit yang handal. Nah mungkin kita bilang itu kan Nuh, Bu Indri, manusia langka. Apa ada perempuan yang kayak gitu? Ada. Makanya jangan pernah bilang perempuan nggak bisa jadi prajurit. Buka Lukas 1 ayat 35. Ini prajurit yang handal, seorang wanita yang biasa, bukan wanita yang sekolah hebat, bukan wanita yang luar biasa terkenal, bukan wanita yang pintar, bukan wanita yang punya segala-galanya. Lukas 1 ayat 35. Waktu malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jelas dikatakan ini nggak mungkin dong, nggak masuk akal, betul. Maria belum menikah, dibilang dia akan punya anak. Kan ini nggak masuk akal, betul. Bisa nggak sekarang seorang Maria mengelak? Bisa nggak Maria bilang, gila, nggak mau dong Tuhan. Nanti nama gue hancur dong. Masa sekarang gue hamil padahal gue belum kawin? Kalau si Yusuf mau menikahkan, kalau Yusuf nanti nggak mau menikahkan saya, hancur dong nama saya. Apa akibatnya? Maria nggak berkata seperti itu. Perhatikan, ini mental prajurit. Ini seorang prajurit sejati. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanku. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini mental prajurit.
Ini sikap seorang prajurit yang sejati. Makanya surga tidak salah pilih seorang Maria. Makanya begitu banyak wanita yang ada pada saat itu di Israel. Kenapa Tuhan memilih Maria yang lahirnya di Nazaret, yang tinggal di desa kecil, yang hanya cuma tunangan tukang kayu? Very simple jawabannya. Karena Maria adalah seorang prajurit sejati. Mana bukti dia prajurit sejati? Dia tidak berbantah-bantah. Dia berkata, kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Karena aku seorang hamba. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Dalam memenangkan peperangan dibutuhkan pribadi yang mentalitasnya patuh kepada perintah komandan. Siapa komandan kita? Yesus, ya. Nah, waktu kita masih banyak 1001 alasan, jangan mimpi kita bisa menang menghadapi peperangan. Ingat, apa perintah Tuhan hari ini? Perintah Tuhan pada kita hari ini, apa yang kita dengar kita lakukan. Jangan bantah, jangan argumen, jangan ragukan. Nah, ini ayat untuk kepada kita menghadapi pandemi ini. Coba kita buka Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Ini adalah pesan Tuhan kepada setiap kita. Aminkan ini, jangan banyak argumentasi supaya kita bisa menang menghadapi peperangan. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan diulang sekali lagi, Markus 5 ayat 36. Ini pesan daripada Yesus pada setiap kita yang jangan dibantah. Patuh saja dengar apa kata Tuhan. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Waktu rumah ibadat anaknya meninggal, ya. Markus 5 ayat 36 dikatakan begini, jangan takut, percaya saja. Sister, ini perintah Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Memang menghadapi pandemi ini kita banyak mengalami ketakutan. Bahkan mulai ada panik.com. Semua kita mengalami panik.com. Masalah ekonomi, masalah usaha, belum lagi utang di bank. Jelas, ibu ini juga mengalami hal yang sama. Tapi pesan Tuhan yang gak bisa dibantah. Kalau engkau berkata engkau prajurit, kata Tuhan, jangan takut. Engkau melewati air pun tidak akan tenggelam. Engkau melewati api pun tidak akan terbakar. Itu pesan Tuhan kepada kita. Tapi kalau kita masih bilang, ya tapi kan beda Bu Indri. Tapi kan itu. Nah, waktu kita masih seperti itu, kita berarti belum prajurit yang handal. Tuhan mencari wanita-wanita prajurit di akhir zaman. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua kita buka 2 Timotius 2 ayat 3. Yang pertama adalah apa tadi dikatakan patuh, PATUH. Itu prajurit yang sejati. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sister, nggak pernah dikatakan dalam firman Tuhan, nggak pernah Yesus menjanjikan bahwa hidup jadi kekristenan itu semuanya happy-happy. Hanya cuma taman bermain, hanya cuma Disneyland. Tidak pernah ada ayatnya Tuhan mengatakan kalau engkau jadi orang Kristen, maka engkau akan happy-happy. Doa hari ini besok dijawab oleh Tuhan. No, Tuhan nggak pernah janjikan seperti itu. Bahkan tadi dikatakan ikutlah menderita. Artinya memang kita sebagai anak Tuhan bisa mengalami penderitaan. Bisa. Itu firman Tuhan. Makanya Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28. Supaya kita jangan salah pola pikir. Jangan pernah pikir begini, kok ikut orang Kristen kok nggak enak terus ya? Oh, nggak ada janjinya. Tuhan nggak bilang semuanya enak-enak saja. Makanya sampai ada ayat ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kata Yesus langsung. Kenapa ada ayat ini? Karena memang ikut Kristen ada penderitaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Inilah hebatnya Tuhan kita. Kalau dunia cuma hanya kasih masalah. Nanti kamu begini, hancur begini. Tapi nggak kasih solusi. Tapi Tuhan memberitahukan memang engkau punya letih lesu. Tapi datang padaku dan aku berikan padamu kelegaan. Inilah Yesus kita yang luar biasa. Makanya dikatakan tadi, siap menderita, siap. Karena terus terang, walaupun kita menderita, ada jalan keluar yang pasti akan Tuhan berikan. Tuhan akan berikan kita ketenangan dan kelegaan. Makanya orang bisa melihat, kok beda ya? Dia menghadapi pandemi, tapi kok bisa tenang? Coba lihat sister-sister di sini ya. Ini menghadapi pandemi semua, tapi masih cantik, rambut disisir, betul? Nggak ada yang rambutnya naik ke atas, betul? Nggak ada yang tiba-tiba lipstiknya pindah kemari, betul? Nah ini ciri khas daripada orang yang siap menderita bersama dengan Yesus, betul? Kenapa? Karena kita tahu memang betul ada masalah, tapi Tuhan katakan, come to me, datang pada aku berikan kelegaan. Siapa di dunia ini bisa berikan kelegaan sekarang? Nggak ada, sister. Mau engkau kemanapun, mertuamu yang kaya juga belum tentu berikan kelegaan. Ya, suami juga belum tentu, betul. Teman-teman kita juga belum tentu. Tapi Yesus berkata, mari, come to me. Nggak ada di dunia ini yang mau dekat dengan orang yang punya masalah. Tapi Yesus katakan, makin engkau hancur hati, makin engkau punya masalah, makin engkau berat, makin engkau letih lesu, datang kepadaku. Aku berikan kelegaan. Ini yang luar biasa. Nah, dikatakan letih lesu, berbeban berat. Apa artinya? Hidup kekristenan gak ada yang instan, sister. Semua ada proses. Makanya kalau engkau mau ikut Tuhan instan, semua dijawab Tuhan. Enggak bisa seperti itu. Semua melalui PROSES, proses. Itu jalan Tuhan.
Yesus juga mengalami proses. Datang ke dunia ini nggak tiba-tiba langsung menjadi raja, betul? Datang dia sebagai anak, lahir di kandang domba, ya. Dia ditolak di Nazaret. Itu Tuhan alamin, bahkan dia terakhirnya pun matinya sangat menyedihkan. Proses semua, tapi ujungnya dikatakan namanya dipermuliakan di atas segala nama dan semua lidah mengaku dia sebagai anak Allah. Ini yang luar biasa. Nah, proses ini nggak bisa ditawar. Itu sudah harga mati. Jangan pernah tawar sama Tuhan. Tuhan kalau bisa nggak lama dong Tuhan. Itu gimana Tuhan? Itu kedaulatan Tuhan, betul? Kita ingat bagaimana seorang Abraham. Berapa lama dia mengalami proses sampai dia mendapat Ishak anak perjanjian. Puluhan tahun, bahkan hampir 90 tahun, bahkan hampir 100 tahun. Betul? Padahal kalau dipikir-pikir nggak ada yang salah dengan Abraham. Abraham sangat patuh kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami proses. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan bilang memang ada proses, tapi aku berikan kau kelegaan. Makanya Abraham tetap bisa stay still sama Tuhan sampai finishing well sama Tuhan karena ada kelegaan yang Tuhan berikan. Ya, kita tahu juga cerita bagaimana sekarang seorang Daud. Apakah Daud langsung dari diurapi menjadi raja? No, makan waktu belasan tahun, sister. Dari mulai dia diurapi, ada proses yang dia perlu dalami. Ya, proses yang mahal dia perlu bayar, ya. Anaknya yang pernah berontak, istrinya yang pernah menghina dia, kakak-kakaknya pernah nggak nganggap dia, orang tuanya juga nggak pernah ngelihat dia. Dia mengalami proses dari mulai lahir sampai dia mati pun mengalami proses. Tapi endingnya finishing well. Makanya dikatakan dalam Matius 1 ayat 1, Yesus, anak Daud, anak Abraham. Terus terang, pembacaan Injil pertama langsung nama anak Daud loh disebut. Daud itu mengalami proses yang luar biasa. Nah, coba kita lihat lagi ayat berikutnya. Siapa lagi yang? Nah, bagaimana cara kita waktu menghadapi ini? Waktu kita mengalami proses, Tuhan kasih masukan buat kita. Buka Yohanes 5 ayat 8. Waktu engkau mengalami proses, ini yang harus kita lakukan, ya. Matius 5 ayat 8. Dikatakan kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini dikatakan Tuhan kepada pecundang tadi, ya. Kalau kita di tempat ini masih mungkin udah mulai pesimis, apatis, ayo pesan Tuhan hari ini, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Mungkin kita bilang, Bu Indri, di mana logikanya orang tiap 8 tahun lumpuh bisa bangun, berjalan, angkat tilam? Kalau Tuhan yang merintahkan, berarti kita bisa lakukan. Ingat itu. Kalau manusia ngomong, belum tentu kita bisa lakukan. Tapi kalau Tuhan yang order, itu berarti kita bisa lakukan. Karena dia adalah Bapa kita. Dia tahu persis kapasitas daripada setiap anaknya. Ini yang luar biasa tentang Tuhan kita, ya. Proses itu panjang, ya. Seperti saya sendiri, kalian udah pernah dengar kesaksian saya, berapa lama saya mengalami proses, sister? Untuk masalah rumah tangga, 17 years, 17 tahun. 17 tahun baru suami saya diubahkan Tuhan. 17 tahun kali 365 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, 60 detik. Panjang, sister. Nolnya banyak, betul? Belum mulai menghadapi ekonomi, ya, 11 tahun, ya. Dari yang terpuruk, dari yang tinggal di tipe rumah 21, anak naik turun angkot, sampai akhirnya Tuhan bisa pulihkan. Proses cukup panjang, 13 tahun. Dan apakah sudah selesai, sister? Ampun, ternyata belum selesai. Sampai hari ini saya masih mengalami proses. Bahkan kalian tahu, saya pernah sampaikan sama kalian, hari ini saya, kalau pandemi baru setahun, saya sudah mengalami pandemi 3 tahun. Apa yang terjadi? Saya sekarang menghadapi gugatan daripada abang kandung saya sendiri. 9 gugatan di pengadilan. Sister, apakah itu gampang? Oh, tidak gampang. Tapi apakah engkau menyerah? Oh, tidak menyerah. Kalau engkau prajurit, engkau yakin pasti Tuhan akan berikan kita kemenang. Dan betul, dari 9 saya punya gugatan. Yang bukan gugatan, yang digugat. 4, 5 sudah menang. Saya percaya kalau Tuhan sudah menangkan 5, 4 lagi pasti akan menang. Sister, percayalah kalau engkau prajurit yang handal, pembela kita adalah Tuhan. Ya, jangan takut dengan namanya proses. Abraham memang diproses lama, tapi ujungnya, endingnya luar biasa. Daud diproses lama, tapi endingnya luar biasa. Siapa lagi? Yusuf diproses luar biasa, tapi endingnya luar biasa. Yang penting dengan mental pecundang, berkata apatis, nggak ada yang peduli, nggak ada yang tolong, itu bukan seorang prajurit. Yang ketiga, komandan itu, ya. 2 Timotius 2 ayat 4, ya. Yang ketiga, seorang prajurit, 2 Timotius 2:4, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sister, kalau engkau berkata engkau menjadi prajurit, tidak ada boleh istilah egois dalam hidup kita. Kalau engkau egois, hanya self-centered, ya, nggak seperti itu. Kita nggak perlu mikirkan tentang diri kita. Kalau kita lakukan apa kata komandan, komandan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita, ya. Makanya waktu kita mengorbankan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, uang kita, kenyamanan kita, percayalah, tuh komandan kita akan bertanggung jawab atas kita. Ingat kegagalan daripada Ratu Wasti. Tahu Ratu Wasti? Wasti itu adalah ratu yang cantik luar biasa. Dia adalah istri daripada permaisuri Ahasuerus. Ahasuerus itu adalah raja yang sangat kaya raya. Untuk menunjukkan hartanya membutuhkan 6 bulan. 6 bulan kali 30 hari, itu 180 hari menunjukkan hartanya. Berarti mungkin dia punya kamar mandi ada di gunung Merapi kali, ya. Mungkin dia punya WC, mungkin ada kali mungkin di Alaska. Saking banyaknya hartanya, harusnya seorang Wasti tenang hidupnya, betul? Karena permaisuri, rajanya kaya raya, harusnya dia aman. Tapi kenapa dia kehilangan
posisi ratunya. Perhatikan Ester 1 ayat 9 supaya kita nggak kehilangan ini ya. Kita belajar ya. Jangan kita pertahankan kita punya agenda. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan dalam istana Raja Ahasveros. Pada waktu raja mengadakan pesta, ternyata Wasti juga mengadakan pesta. Seringkali Tuhan punya agenda dalam hidup kita. Anakku, aku mau engkau seperti ini. Tapi kita bilang nggak bisa Tuhan, ini agenda saya Tuhan. Kita bilang kita punya agenda. Perhatikan ayat 12, sikap dari seorang Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh Sida-Sida. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Waktu dia dipanggil oleh raja untuk datang ke pesta raja, dia menolak. Dengan berkata, nggak bisa dong, gua juga punya acara sendiri. Sister, waktu engkau mempertahankan agendamu, waktu kita pertahankan kita punya program, lebih daripada program Tuhan. Tuhan sedang ikut program saya, ibu-ibu. Tapi kita berkata nggak bisa, ini program saya, sudah saya planning puluhan tahun. Waktu kita menolak, makanya kita kehilangan segala-galanya. Wasti, dia bukan selingkuh, hanya dia menolak agenda raja. Dia bilang saya nggak mau datang. Hanya gara-gara menolak panggilan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam hidup setiap kita? Tuhan mau panggil kita sebagai orang prajurit. Waktu engkau menolak menjadi prajurit, kita kehilangan segala-galanya. Akhirnya Wasti tidak menjadi apa-apa dan Ester yang naik diangkat. Pekerjaan Tuhan itu harus sempurna. Kita menolak, Tuhan akan ganti dengan orang lain. Makanya hari ini mari dikatakan kita patuh kepada komandan ya. Kita fokus kepada apa maunya komandan karena dia pasti akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, saat ini caranya bagaimana Bu Indri untuk kita bisa patuh pada komandan? Kenali komandan kita. Kalau engkau dan saya tidak mengenal komandan kita, makanya nggak heran kita tidak bisa patuh kepada dia. Caranya bagaimana mengenal komandan kita? Yesus, Bu Indri. Hanya dua caranya. Pertama, Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sister, di tengah pandemi ini banyak melekat kepada firman, banyak melekat kepada Tuhan. Karena kalau engkau tidak suka baca firman, kalau kita tidak suka merenungkan firman, kalau kita tidak suka melakukan firman, kita tidak akan bisa bertahan. Karena hanya untuk mengenal komandan kita dengan cara yang benar, hanya dengan waktu kita membaca, merenungkan dan melakukan apa yang jadi perintah dia, baru kita bisa mengenal dia. Kalau kita hanya cuma tahu teori, engkau dan saya tidak akan pernah mengenal. Dan kedua, untuk kita bisa mengenal komandan kita. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Cara pertama tadi adalah dengan merenungkan firman, kita kenal komandan kita. Cara kedua, melalui proses. Melalui masalah, melalui problem, di sana kita bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah sekarang tergantung kita, harus sampai melalui proses dulu kah? Atau mau belajar daripada merenungkan dan melakukan firman. Jangan tunggu sampai harus diproses seperti Yunus, ya harus dimakan dalam perut ikan, baru kita kenal Tuhan. Ya, waktu engkau kenal Tuhan, kenali diri. Siapa dia? Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman adalah Tuhan sendiri. Waktu kita mau mengenal dia, engkau akan sangat bisa patuh kepada dia. Nah dikatakan tadi adalah apa ya? Itu tadi tentang pengenalan. Kenal komandan kita. Ya, jangan lagi menjadi orang yang egois. Yang keempat, keyakinan yang kuat. Prajurit nggak boleh ragu, sister. Kalau prajurit ragu, bagaimana bisa menang dalam peperangan? Belum apa-apa udah bilang, aduh kita menang nggak ya? Aduh nanti kalau kita mati bagaimana? Pasti kalah, betul? Prajurit nggak boleh berkata ragu. Ragu itu bukan kata-kata prajurit, tapi berkata kita pasti bisa. Itu mental prajurit ya. Mana buktinya? Coba kita lihat Bilangan 13 ayat 30. Waktu itu ada 12 pengintai. 12 pengintai itu kepala suku Israel semua. Jabatan seorang. 10 mentalnya mental pecundang, tapi 2 orang mentalnya mental prajurit. Perhatikan apa kata Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini luar biasa, sister. Waktu engkau berkata engkau mau menang menghadapi peperangan, menghadapi pandemi, menghadapi apapun efek dari sini, jangan ada kata-kata ragu-ragu. Jangan ada kata mereka-reka. Nanti gimana ya? Nanti gimana caranya? Aduh matilah saya ya. Nanti kalau hutang nggak bisa dibayar bagaimana? Waktu engkau mulai ragu, ingat kata Yakobus dikatakan apa? Waktu orang mendua hati maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Tidak akan ada ketenangan bagi orang yang mendua hati. Katakan, aku pasti maju dan aku pasti menang. Aku pasti bisa menghadapi masalah pandemi. Aku bisa mengatasi ekonomi, bisa mengatasi rumah tangga, bisa mengatasi kesehatan. Waktu engkau perkatakan itu, kau deklarasi jurit, tidak ada istilah ragu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir dikatakan ya. Nah saya masih ingat bagaimana kan suami saya tabrakan, itu kata dokter hanya umur 7 hari ya. Kalian tahu ceritanya,
pupil mata Pak Ari udah nggak kelihatan, itu udah putih semuanya, dan dokter di Boromius mengatakan hanya 7 hari umurnya. Pertanyaan, bagaimana sikap saya? Tergantung sikap saya. Kalau sikap saya pecundang, saya pasti bilang, ya udahlah Tuhan, kok mati-matilah. No. Aku bilang, Tuhan, kalau suamiku mati pada saat belum bertobat, apa yang mau kusaksikan Tuhan tentang kebaikanmu? Engkau berjanji dari firman suami saya sadar. Hari ke-21 pulang ke rumah. Dan sekarang kami boleh pelayanan bersama-sama. Sister, perkataan prajurit, perkataan yang positif. Perkataan yang pasti menang. Maju terus, kita bisa. Itu prajurit. Ubah perbenaran kata-kata kita. Jangan ada kata-kata, ya mudah-mudahan, ya gimana nanti aja. Itu bukan perkataan prajurit. Amin. Ya, kita harus berkati. Kalau prajurit bangun jam 12 siang udah keburu mati ditembak musuh, betul. Itu mereka udah pagi-pagi bangun udah benar, betul. Mereka pun mandi itu kadang-kadang pun tidur aja. Kalau setahu saya prajurit pakai sepatu, karena tiba-tiba ada perang, mereka nggak sempat lagi cari mana sepatu saya, kos kaki saya udah mati, betul. Ya, mereka dalam keadaan itu disiplinnya tinggi. Nah, ciri khas orang punya disiplin adalah apa? Buka Daniel 6 ayat 10. Kita juga harus punya disiplin, karena untuk kita bisa menang melawan peperangan, disiplin ini sangat menentukan. Daniel 6 ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Inilah prajurit yang handal. Prajurit yang handal, disiplin doanya itu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak punya disiplin dalam doa, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi pandemi ini? Karena kekuatan orang Kristen adalah doa. Kata Yesus apa? Kalau engkau percaya, gunung pun bisa kau pindahkan ke laut. Ini luar biasa. Kuasa doa luar biasa. Jangan kau tidak gunakan kuasa doa. Doa orang Kristen nggak perlu banyak-banyak. Hanya bilang, Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Aku percaya engkau sanggup berikan aku pertolongan. Kita panggil dia Bapa. Nggak usah doanya pakai liturgi. Nggak usah doanya pakai hafalan. Doa dari hati itu power dia luar biasa. Dan lihat, waktu seorang Daniel melakukan disiplin doa, singa pun nggak berani makan dia, api pun takut untuk menyentuh 1 lembar dia punya rambut. Pandemi ini kita menghadapi dapur api, menghadapi singa yang mengaum-ngaum. Tapi waktu engkau punya disiplin doa, waktu engkau seorang prajurit yang handal, kita pasti akan bisa menang. Jadi hari ini pesan Tuhan, saya mau tanya, kenapa bisa sampai seorang Daud bertahan 17 tahun? Menghadapi orang-orang yang begitu jahat kepada dia. Kenapa bisa Musa memberikan anaknya yang tunggal kepada Tuhan waktu di Gunung Moria? Saya berjawab, karena dia terkonek dengan Tuhan. Seorang yang punya hubungan doa dengan Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Bisa bertahan di tengah masalah, bahkan bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di tengah dia harus berkorban begitu luar biasa. Hari ini, sister, mari. Dikatakan tadi, ya, prajurit itu, berdiri tegap itu adalah salah satu kita menghadapi kita adalah peperangan. Pandemi ini berbicara tentang peperangan yang lainnya. Tapi di pandemi dulu. Ambillah perlengkapan senjata Allah. Ada 7 perlengkapan senjata Allah, ya. Nanti kita boleh sama-sama kalau kita membahas sendiri juga boleh baca. Maksud pertama saya sampaikan tentang belajar apa tadi? Berdiri tegap. Berdiri tegap berbicara tentang prajurit. Dan Tuhan katakan, Salomo berkata, aku tidak mau menjadikan orang Israel menjadi pegawai, menjadi hamba, tapi aku jadikan mereka prajurit. Kita adalah panglima perang, kita adalah prajurit. Ingat, identitas kita jangan sampai salah. Sister, seorang prajurit akan berbeda. Menghadapi masalah akan berbeda. Saya sekarang lagi menghadapi masalah yang sangat besar. Di luar tadi gugatan, sister. Berapa hari ini, masalah saya sangat besar. Saya belum bisa ceritakan. Dari segi secara tubuh, saya ini sebenarnya lagi dalam keadaan lemah. Saya nggak mampu. Bahkan saya pernah kemarin, saya mendingan nggak usah dulu pelayanan lah. Saya hanya mau duduk diam di kaki Tuhan. Pak Ari bilang, Indri, kalau kamu bilang kamu nggak bisa, nanti akhirnya kamu jadi makin lemah. Kamu hadapin, karena kamu adalah prajurit Tuhan. Kamu harus bisa, karena di tengah masalah kamu, waktu kamu bisa menguatkan orang lain, Tuhan akan berikan kamu kekuatan. Sister, saya menghadapi masalah besar saat ini. Tapi saya pakai baju kuning untuk membuktikan bahwa aku prajurit Tuhan. Coba kalau aku pakai baju hitam atau abu-abu yang belang, makin memble saya. Ya, jadi artinya, jangan hadapi sesuatu dengan mengasihani diri sendiri. Itu pecundang. Saya bilang, Tuhan mampukan aku. Tuhan mampukan aku. Secara kekuatan saya tidak mampu. Ini betul-betul lebih daripada menghadapi sidang yang saya hadapin. Tapi saya percaya kalau aku bisa menyelesaikan ini, aku bisa melewati. Tuhan, berarti ini bukan agenda saya lagi Tuhan, ini agendamu. Karena saya bilang, sampai saya berdoa, Tuhan, kok nggak tamat-tamat cerita saya? 31 tahun saya menghadapi masalah. Dari mulai tahun 91 sampai hari ini, belum ada yang selesai masalah saya. Tapi saya bilang, kalau Tuhan izinkan 31 tahun saya menghadapi masalah, artinya
Tuhan berikan aku kekuatan. Sister, percayalah, komandan kita tahu kemampuan daripada anaknya. Anak buahnya itu adalah kesayangannya. Makanya yang penting tadi dikatakan ada 5 hal. Yang pertama tadi adalah apa? Patuh. Patuh saja. Gimana pun patuh saja. Yang kedua tadi dikatakan adalah apa? Tegar. Ya, menghadapi walaupun mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 31, kayak ibu ini sekarang 31 tahun loh sudah. Tapi aku bilang, Tuhan, aku mau belajar untuk tetap tegar karena aku mau menjadi prajurit yang betul-betul menyukakan komandan. Ketiga, ingat, jangan lagi all about us, tapi all about him. Bagaimana cara engkau bisa all about him? Kenali dia. Bagaimana cara mengenalinya? Banyak merenungkan firman. Kedua, kalau memang mau mengenali dia dengan tidak suka baca firman, berarti engkau harus siap berkata, datanglah masalah supaya aku mengenal engkau. Kalau saya berharap kita jangan sampai masuk perut ikan dulu untuk kenal Tuhan. Yang keempat, keyakinan kita. Katakan kita pasti menang, kita pasti maju, kita pasti bisa menyelesaikan pandemi ini. Dan yang kelima, disiplin doa sangat menentukan. Tuhan berkati.